kita dikumpulkan di satu tempat untuk dihisab tentang amal kita. Tempatnya yang kita kenal dengan padang mahsyar, ya. Matahari hanya satu lamban tangan dan banyak orang yang tersiksa karena terik panas matahari yang luar biasa. Nah, saat itulah ada 3 golongan. Cuma di dalam riwayat lain ada 7 golongan. Cuma di Nasoihul Ibad ini beliau mengutip yang 3 golongan. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat malah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Keluarga semuanya sehat juga ya, Prof? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan masih sehat keluarga dan dulur editor semuanya yang pagi ini ikut mendengarkan di udara, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin, masya Allah. Mugi-mugi pinahakan istiqomah lancar Prof. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Pagi hari ini Prof, kira-kira kita akan membahas tentang apa ini Prof? Ya, ini kebetulan bulan Ramadan dan kita akan menyampaikan satu hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Fitro dimanapun berada, Imam An-Nawawi Al-Bantani mengutip satu hadis di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salafatun yuzilluhumullahu tahta zillu arsyihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Jadi di dalam satu riwayat kelak ketika kita dibangkitkan dari alam kubur itu kan kita dikumpulkan di satu tempat untuk dihisab tentang amal kita. Tempatnya yang kita kenal dengan padang mahsyar, ya. Matahari hanya satu lamban tangan dan banyak orang yang tersiksa karena terik panas matahari yang luar biasa. Nah, saat itulah ada 3 golongan. Cuma di dalam riwayat lain ada 7 golongan. Cuma di Nasoihul Ibad ini beliau mengutip yang 3 golongan. Yang 3 golongan ini ya. 3 golongan yang akan dijanjikan untuk mendapatkan naungan dari Allah ini. Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makari. Orang yang menjaga selalu punya wudu walaupun cuaca dalam keadaan dingin. Masya Allah. Jadi wudu yang dimaksudkan di sini masih syak dan durul fitor bukan hanya ketika wudu mau sholat saja. Kalau mau sholat itu kan jelas wajib karena merupakan syarat syah sholat, ya. Tapi ini wudu yang dalam arti daimul wudu. Orang yang selalu menjaga dirinya dari hadas kecil sehingga setiap batal selalu berwudu. Masya Allah. Nah, walaupun ini kelihatannya mudah diucapkan, dan di dalam prakteknya sangat sulit, ya. Seringkali kita sudah ke kamar mandi, sudah buang air kecil maupun besar, keluar tidak wudu, kan itu rugi besar, Masya ya. Allah. Makanya mulai sekarang kita biasakan setiap habis dari kamar mandi sekalian wudu. Karena ternyata Rasulullah menjanjikan kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah di saat semua orang dalam kondisi sulit, orang dalam kondisi panas yang luar biasa. Masya Allah. Ini Nah, di dalam satu riwayat lain Rasulullah pernah bilang kepada para sahabat, hal adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa turfa'u bid darajat. Maukah kalian saya tunjukkan satu amalan
yang mudah dilakukan, tapi hikmahnya luar biasa besar. Oh, masya Allah. Qalu bala, mereka semua menjawab, nggih ya Rasulullah. Amalan apa itu? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, asbighul wudu fi samarat, yaitu sempurnakan wudu kalian. Jadi Rasulullah tadi bilang yamhullahu bil khataaya wa turfa'u bid darajat, di mana dosa-dosa Anda akan diampuni oleh Allah dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya Allah. Nah ini makanya ada seorang sahabat yang ketika Rasulullah Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha dan diizinkan oleh Allah melihat surga, belum sempat Rasulullah masuk, tiba-tiba sudah dikejutkan dengan mendengar suara trumpa atau sandal seorang sahabat. Siapa maksudnya? Bilal bin Rabah. Masya Allah. Begitu beliau turun ke bumi habis sholat subuh, kemudian memanggil Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kok kamu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah? Awakmu belum meninggal. Tadi malam aku sudah mendengar suara sandalmu mendahului aku di surga. Bilal menjawab, tidak ada satupun amalan yang patut aku banggakan ya Rasul, kecuali setiap saya hadas, setiap saya batal langsung ngambil air wudhu, dan setiap kali saya punya wudhu saya selalu sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah, langsung sholat sunnah itu ya. Betul. Jadi itulah keistiqomahan Bilal. Makanya jaga istiqomah itu tidak mudah, Mas. Ya, pengalaman saya kalau Ramadan seperti ini, terutama di minggu pertama di masjid musola itu penuh, bahkan takmirnya bingung, akhir itu karpet. Tapi kalau 10 hari terakhir itu takmir juga bingung, tapi nggulungi karpet. Itu artinya jamaah maju barisannya, tapi jamaahnya habis. Yang ramai adalah mall. Orang banyak mempersiapkan untuk lebaran ya. Ya nggak apa-apa, tapi minimal habis terawih lah kalau gitu ya bisa diutamakan. Karena ternyata menjaga istiqomah itu sulit. Ya, terutama wudu ini tadi sederhana tapi bisa mengukurkan dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat kita. Dan dijanjikan kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang kedua adalah al-masyu ilal masjidi walau fi zulmatin, yaitu orang yang rajin melangkahkan kakinya datang ke masjid walaupun cuaca atau suasana dalam keadaan gelap gulita. Nah, kondisi Rasulullah menyatakan seperti ini mungkin saat itu, di saat gelap, orang malas keluar atau takut keluar, karena memang biasanya munculnya kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan kan di malam hari. Sehingga Rasulullah memotivasi para sahabat, orang yang berjalan menuju ke masjid meskipun dalam keadaan gelap akan mendapatkan naungan dari Allah. Nah, cuma kalau di Surabaya kita saat ini, walaupun di desa itu kan insya Allah nggak ada gelap karena listrik itu sudah masuk, dan tiap hari siang atau malam kan nggak ada bedanya Mas Isan. Cuma kondisi Indonesia ini tropis sehingga ini bisa dimaknai orang yang rajin ke masjid meskipun banjir atau hujan deras kan gitu ya. Kalau tidak hujan dalam kondisi terang rajin ke masjid kan biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi kalau sudah banjir, hujan deras masih datang ke masjid, itu sungguh luar biasa. Orang ini betul-betul istimewa. Walaupun saya Ustaz kalau hujan ya mikir, apalagi depan rumah itu banjir sampai seperti kali itu jadi kali ya. Tapi alhamdulillah sekarang Surabaya nggak ada banjir yang sampai lama, karena begitu tergenang beberapa saat sudah habis. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau kita istiqomah tetap jalan ke masjid, Masya Allah luar biasa. Karena itu mudah-mudahan Ramadan ini yang penuh berkah, tidak ada satupun yang kita lewatkan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin Allah, sehingga senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Khususnya
tidak melewatkan untuk selalu datang tarawih di masjid, kecuali ada uzur syar'i, maksudnya misalnya punya anak kecil yang tidak mungkin ditinggal sementara nggak ada yang nunggu, ya. Ibu-ibu seperti ini di rumah lebih baik, ya. Nah, kemudian kalau sakit gitu ya, atau dalam kondisi suasana kerja belum pulang sampai isang lembur, ya. Nah, tapi kalau kita sudah dalam kondisi longgar, ya itu subhanallah, Masya Allah, itu luar biasa. Apalagi sekarang ini kan di masjid hampir semuanya ada ceramahnya kan, ada kultum walaupun singkat, ya. Sehingga perjalanan kita masjid di samping jamaah bisa melipat gandakan pahala, Mas Isyad. Ya, kalau hanya niatnya sholat jamaah dapat 27 derajat. Tapi kalau niatnya sekaligus nanti ada ceramah, niat ngaji, maka subhanallah, sebagaimana sabda Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar rumahnya, kan gitu, dengan maksud ngaji, mencari ilmu, maka fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Dia akan mendapatkan pahala setara dengan jihad fisabilillah sampai kembali pulang. Nah, kalau orang Palestina sekarang ini kan jihadnya melawan Zionis Israel, dan taruhannya nyawa. Tapi jihad kita adalah datang ke masjid, niat ngaji sambil tarawih, atau sambil tarawih niat ngaji, ya. Sekaligus menjaga keistiqomahan itu, mudah-mudahan nanti dapat naungan dari Allah kelompok yang dua ini. Nah, terkait dengan ini saya teringat ada seorang sahabat namanya Sya'ban, ya mungkin ini sudah saya ceritakan, ini momennya tepat kita ceritakan kembali untuk menginspirasi kita semua. Sahabat Sya'ban ini Mas Ishak adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah dan sangat dicintai Rasulullah. Masya Allah. Karena keistiqomahannya. Hampir setiap 5 waktu tidak pernah terlambat berjamaah dengan Rasulullah walaupun rumahnya jauh. Masya Allah. Jarak yang ditempuh memerlukan sekitar 1 sampai 1,5 jam menuju ke masjid. Itu jalan itu kan tiap hari, apalagi 5 waktu kan ya dekleng. Tapi dia tetap rajin. Nah, suatu ketika pas pagi hari subuh, Rasulullah noleh ke belakang, kok tidak ada Sya'ban ini kemana? Akhirnya tanya pada sahabat, di mana Sya'ban sekarang berada? Nah, ternyata tidak ada yang tahu keberadaan Sya'ban. Akhirnya ditunggu beberapa saat. Lalu sampai Rasulullah menunda jamaahnya, menunggu Sya'ban, barangkali masih ada di jalan. Ini kan jelas istimewa. Ya Allah. Nah, setelah ditunggu beberapa saat kok nggak datang. Habis sholat subuh langsung Rasulullah minta kepada para sahabat untuk mengantar ke rumahnya. Nah, begitu sampai di rumahnya tanya kepada istrinya, di mana suamimu? Kok dungaren pagi ini tidak datang sholat jamaah? Istrinya bilang, ya Rasulullah, tadi malam suamiku meninggal dunia dan baru saja jenazahnya dikuburkan. Ya Allah. Loh, sakit apa? Tidak sakit ya Rasulullah. Biasanya kalau tidak sakit, orang yang mati mendadak itu ada kesan dan pesan. Nah, ada kesan dan pesan. Apakah dia meninggalkan kesan atau pesan kepadamu? Tidak ada ya Rasul. Cuma tadi malam sebelum meninggal dunia itu laya-laya duduk di kursi itu karena sebenarnya dia akan mempersiapkan pergi ke masjid. Tapi kok kemudian dia tidak jadi. Saat itu dia meninggalkan 3 kata, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Mengapa tidak yang lebih jauh? Yang kedua dia mengatakan mengapa tidak yang lebih baik, dan yang ketiga mengapa tidak semuanya. Nah, saat itulah kemudian karena tidak ada yang tahu maksudnya ini, malaikat Jibril menyampaikan satu ayat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang mengaku dan mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, istiqomah ini kan ajek, walaupun dalam kondisi banjir tetap datang ke masjid. Maka Allah akan memberikan keistimewaan. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan menurunkan para malaikatnya, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini selalu membisikkan ke dalam hatinya, jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih hati. Dan yang kedua, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, Allah
melalui malaikatnya memberikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan di akhirat kelak. Nah, suatu ketika Sya'ban ini pernah datang ke masjid dilalah pas musim dingin. Ya. Kondisinya terus terang dinginnya di Mekah Madinah nggak sama dengan Indonesia. Lebih dingin ya. Akhirnya dia pakai jaket rangkep. Kemudian waktu di tengah jalan ada orang yang kebetulan dan ditanya, kenapa panjenengan kok minggir di tengah pinggir jalan ini? Saya mau ke masjid tapi nggak kuat karena dinginnya. Nah, akhirnya jaket mantelnya Sya'ban ini dilepas salah satunya. Biasanya kalau masih saya ini kalau sodako baju itu yang baik atau yang jelek maksudnya? Iya, nggak pernah. yang jelek yang sudah nggak dipakai kan ya, ditumpuk kemudian diberikan ke desa karena biasa yang nah, bekas itu. Nah, akhirnya itu yang diberikan. Dilalah ketika dia sebelum meninggal dunia, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat menunjukkan surga sebagai barokahnya sodako jaket yang elek, Mang. Masya Allah, akhirnya getun. Mengapa tidak yang lebih baik? Uang tidak baik saja. Surganya sudah diberikan demikian indahnya. Andai kata lebih baik yang saya berikan kan gitu. Kemudian perjalanan yang ditempuh ke masjid ini kan memerlukan waktu 1 sampai 1,5 jam atau bahkan 2 jam. Nah, yang demikian 1 jam saja sebelum meninggal dunia malaikat sudah menunjukkan surga yang akan ditempatinya. Akhirnya dia baik getun. Kenapa tidak yang lebih jauh? Nah, itu subhanallah. Makanya masih kalau rumahnya dekat dengan masjid, satu runge berangkat keliling disik nang kampung. Biar ganjarannya tambah akeh. Dan yang ketiga, pernah suatu ketika Sya'ban ini berangkat pulang ke masjid, menjumpai ada orang yang di pinggir jalan sambil memegangi perut, ndodok. Ditanya, kenapa panjenengan ini? Perut saya sakit, kelihatannya saya karena kurang sarapan tadi. Nah, karena nggak sarapan. Nah, Sya'ban waktu itu kan perjalanan juga jauh. Dilalah waktu beli roti itu uangnya cukup hanya 1 saja. Sehingga 1 roti ini dibagi 2, yang separuh dimakan, yang separuh disedekahkan. Nah, sebelum meninggal dunia malaikat menunjukkan wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga yang akan ditempatinya, subhanallah, luar biasa indah. Akhirnya getun, mengapa tidak semuanya? Uang separuh saja sudah demikian kan gitu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita bisa menjaga istiqomah kita sehingga kita mendapatkan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di akhirat kelak ya. Rajin ke masjid walaupun suasana dalam keadaan gelap atau dalam keadaan hujan atau banjir. Dan yang ketiga adalah al-mut'imul ja'in, orang yang suka memberi makan pada orang yang lapar. Ya, fuqara masakin, ini saatnya berbagi masih syak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah ya. Dan syukur-syukur kalau bisa memberikan buka puasa, pahala kita puasa tetap, tapi plus mendapatkan pahala puasa yang sama dari orang-orang yang kita kasih buka puasa. Nah, inilah pengantar kita pagi ini Mas Ishak, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan dialog. Baik. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan Prof, boleh dibacakan ya Prof. Ada dari Cak Muksin ini Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ishak, Pak Yai, derek tanglet. Kula subuh teng musola karena lebih dekat. Kalau ketinggalan baru ke masjid. Karena itu agak lama kalau komat. Bagaimana Yai? Sampun, wassalamualaikum. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan di musola dan masjid, maka saya teringat Rasulullah pernah bersabda begini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah itu sesuai dengan kemampuanmu. Masya Allah. Jadi yang terkait dengan ini kita melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan yang bisa kita lakukan. Yang paling penting sholat subuh jangan sampai kalau bisa sholat sendiri. Ya, kecuali ketiduran atau sakit gitu ya. Nah, karena barokahnya subuh itu
aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, jadi keistimewaan sholat subuh dibanding yang lain, Allah ini menunjukkan inna qur'anal fajri. Sesungguhnya sholat subuh itu kana masyhuda, adalah disaksikan oleh ribuan malaikat. Masya Allah. Jadi malaikat ini di dalam satu riwayat disebutkan ada yang menjaga malam dan ada menjaga siang. Dan shiftnya itu adalah bertemunya di waktu subuh. Oh gitu ya bro ya. Jadi malaikat yang menjaga waktu siang berkumpul di waktu subuh, dan malaikat yang menjaga malam juga shiftnya di waktu subuh itu naik kan gitu, yang sudah kelembur tadi malam untuk diganti kan gitu. Oleh karena itulah tentu ini barokah dan fadilahnya serta keberkahannya jauh lebih banyak ya. Itu jika berjamaah ya Prof. Iya, betul ya. Jadi diupayakan sholat jamaah, apakah di musola atau di masjid itu tergantung situasi dan kondisi mana yang paling memungkinkan bisa dilakukan. Kalau bisa di masjid itu lebih baik, kalau tidak ya di musola nggak apa-apa, tapi memang pahalanya tentu lebih jauh lebih baik. Iya. Tapi saya ya milih yang dekat ya saya. Anjir. Masya Allah. Baik ya. Selanjutnya Prof, boleh Prof? Silakan. Ada dari Ibu, ini siapa ini ya? Tidak ada namanya ini ya Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof dan juga Mas Ishak Pati Tanglet. Bagaimana cara kita bersodako di waktu yang sempit? Kita tidak mempunyai apa-apa tapi ingin sodako, caranya gimana? Jadi ini niat yang sudah luar biasa ya. Kondisinya sudah tidak mampu, tapi masih tetap ingin sodako. Ya sekali lagi tadi kan Rasulullah menyatakan sesuai dengan kemampuan, termasuk sodako. Andai kata tidak ada sesuatu pun yang diberikan, kan gitu ya Mas Ishak? Ya, maka Rasulullah pernah bilang begini, tabassumuka ala wajhi akhika sodako. Masya Allah. Senyummu dengan menampilkan wajah yang acer, murah senyum ketika kita berjumpa saudara kita, maka itu adalah bagian dari sodako. Ya Allah. Nah, jadi sikap ramah terhadap orang lain, ya, dan menunjukkan senyuman itu adalah bagian dari sodako. Ya. Coba kalau kita ketemu Mas Ishak atau ketemu di mana terus merengut terus apalagi gak tegur sapa, itu kan menyakitkan. Betul. Timbul tanda tanya kenapa kok tiba-tiba seperti ini. Nah kalau kemudian menyapa dengan salah lantas memberikan senyuman, itu adalah bagian dari sodako. Misalnya terpaksa kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan. Tadi senyuman itu sodako. Cuma kudu ono rewangi. Guyang guyu dhewe jarene tanggane gak kumat ta. Dadi senyuman itu kudu ono koncone. Iya. Nah, kalau misalnya kita itu kan biasanya seperti ini kan di kanan kiri dekat yang masjid itu ada giliran untuk memberikan takjil atau memberikan jaminan waktu tadarus kan gitu ya. Betul, itu biasanya nama-nama disebut terus disuruh kesanggupannya. Nah, ketika misalnya tidak ada satupun uang yang untuk membelikan jajan, ya minimal teh. Kalau gula, masa gula kan duwe kan gitu ya. Berarti kalau gula sudah nggak punya, teh nggak punya kan saking nemen nih. Ya. Kalau sudah tidak ada ya bilang saja nggak apa-apa karena tidak ada yang saya berikan ya. Jadi biar nanti diisi orang lain. Kita kalau sudah ngisi ternyata ditunggu nggak kan nanti malah mengecewakan. Jadi artinya nggak usah dipaksakan, sesuai dengan kemampuan ya. Oke. Baik, Masya Allah. Lanjut ya Prof ya.
Ada dari ini Bu Ajeng ini ya. Assalamualaikum Prof, mohon maaf pertanyaan saya di luar tema. Ada seseorang yang bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Bahkan banyak orang yang membayar dan bisa dipertemukan dengan keluarganya dan saling berbicara cerita tentang yang dialami di alam kuburnya. Apakah memang itu benar bisa, Prof? Matur nuwun pencerahannya. Wah, ini jangan-jangan ada modus ini ya. Sebab Syekh Ibnul Qayyim itu memang pernah ditanya apakah orang hidup bisa bertemu atau bisa komunikasi dengan orang yang mati. Memang jawabnya bisa. Nah, nanti coba dibuka surat Az-Zumar. Allah berfirman begini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Semua roh, nafas, nyawa itu berada di dalam genggaman Allah, ditahan oleh Allah. Kapan itu? Hina mautiyah, di saat orang sudah mati. Jadi roh semua itu kembali di tangan Allah. Wallati lam tamut, dan roh-roh itu ada di dalam genggaman Allah meskipun tidak mati. Kapan itu? Fi manamiha. Nah, di saat sedang tidur. Wa yumsikul lati qadha 'alaihal maut. Dan ketika orang itu sudah ditentukan kematiannya, maka tidak dikembalikan lagi ke jasadnya, maka nyawanya sudah ada di tangan Tuhan, di tangan Allah, ada di dalam tangan Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan melepas kembali rohnya ketika orang itu belum ditentukan kematiannya, sampai kapan waktu yang ditentukan. Nah, itu artinya bahwa orang yang mati dan orang yang hidup bisa ketemu dengan orang mati kalau sama-sama mati. Kapan itu? Di saat tidur itu kan hakikatnya mati. Oh gitu ya. Sehingga ketika kita mau tidur itu hakikatnya kan mati. Wong doanya itu juga pamitan mati. Allahumma ahya wa bismika, Allahumma ahya wa bismika wa amut. Nah, itu kan pamitan mati nang Gusti Allah. Ya Allah, aku menyebut namamu di saat aku hidup, dan aku sebut namamu di saat aku mati. Amut. Nah, karena itu kapan rohnya orang mati bisa bertemu dengan rohnya? Kalau sama-sama dalam keadaan mati ketika dia tidur. Berarti kadang-kadang Mas Isa kan pernah mimpi ketemu Mbah Mbae. Nah kan gitu. Nah, ketika dalam kondisi mimpi ketemu roh dengan orang-orang yang sudah mati, itu bisa benar. Cuma bisa jadi tidak. Karena itu di dalam mimpi itu bisa jadi itu setan yang memang sengaja menyerupai mbah kan gitu. Tapi kalau mimpi ketemu Rasulullah itu betul-betul Rasulullah yang hadir. Nah, karena fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi. Karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Nah, jadi kalau ada orang yang kemudian bisa mengkomunikasikan apalagi dibayar dengan ini, wah itu menurut saya mohon maaf tidak perlu dipercaya. Karena yang sangat mungkin untuk bisa bertemu itu adalah ketika sama-sama mati dan sedang tidur, ketika dalam kondisi ngimpi itu. Ini berdasarkan hati ini. Ya. Nah, memang ada orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah. Ya, seperti Gus Dur. Itu kalau ke Mbah Ampel kan ditemui dan bisa jagongan. Komunikasi. Dan itu memang suatu yang, tapi tidak kemudian Gus Dur misalnya, wah, orang yang sekitar kanan nih iki lho Mbah Ampel. Ini enggak begitu, enggak bisa. Enggak membuka. Wah, itu memang anugerah dari Allah. Ya tidak bisa dikondisikan kan gitu. Ya itulah yang disebut karomah namanya. Satu kemuliaan yang memang hanya diberikan pada orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Ya, jadi itu memang terjadi. Ya. Kan sudah masyhur itu. Iya. Ke Cirebon juga, Gunung Jati gitu ya, Gus Dur ya. Jadi saya pernah membaca, kalau saya nggak salah majalah Tempo ya, ada namanya Sastro Al-Ngatawi, itu cerita kan dulu pernah beliau itu dampingi Gus Dur. Nah, suatu ketika diajak untuk ziarah ke makam naik mobil sampai di pelosok-pelosok di kampung, dan dilalah karena mobil sudah nggak bisa masuk, akhirnya mandek di situ. Akhirnya Gus Dur ngajak jalan kaki. Nah, yang diziarah itu orang kampung di situ aja nggak tahu.
nggak tahu siapa ini. Akhirnya kemudian Gus Dur ngajak sholat dulu di musola, sholat kecil gitu. Tiba-tiba ada orang tua yang datang pakai baju putih, terus menunjukkan bahwa makomnya itu ada di sana. Nah, terus ditanya sama jenengan sinten nami kula ini kan gitu. Nah, begitu sampai di tempatnya munggah ngono ya, Gus Dur sampai jalan kaki, terus setelah ziarah teman-teman itu kan yang dampingi tanya orang-orang kampung, adakah di sini mbah ini? Nggak ada yang tahu. Terus tanya kepada Gus Dur, lantas sinten sing dengar? Ya iku mang mbah sing ngarepe kita ziarahi jare. Ya, jadi mbah sing diziarahi iku menemui Gus Dur ya, kemudian menunjukkan makamnya di sana. Itu dalam keadaan mana? Iya, dalam kondisi sadar. Tapi mereka tidak tahu siapa yang hadir itu dan menunjukkan namanya juga. Sehingga mereka penasaran kemudian tanya orang kampung di situ. Nah, ini adalah suatu kelebihan yang tidak bisa dimiliki dikondisikan karena itu memang kehendak Allah. Nah, makanya kalau ada orang yang kemudian tanya gitu ya, apalagi sampai bayar, wah, ya. Janganlah tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Oke. Baik. Ya, karena waktunya terbatas ini, Prof ya. Iya. Ini juga masih ada banyak, mohon maaf gitu. ya. Kita bisa tutup dengan doa mungkin, Prof. Iya, oke. Mudah-mudahan yang paling penting kita semua bisa melampaui bulan Ramadan ini dengan istiqomah. Dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini kita sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita dan hati kita menjadi bersih, yang akhirnya kayaumi waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan ya. Dan janjinya Rasulullah, Ramadan akhir adalah idkum minan nar, dan kita semua mudah-mudahan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.